Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Pada pelajaran bahasa Indonesia kali ini, kita akan belajar tentang mengenal tokoh-tokoh cerita rakyat. Selamat mengikuti. Apa pengertian cerita rakyat? Cerita rakyat merupakan cerita yang berasal dari suatu daerah dan berkembang secara turun-temurun. Cerita rakyat termasuk cerita fiksi atau hayalan. Yang termasuk cerita rakyat diantaranya 1. Legenda, yaitu cerita rakyat yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah. 2. Cerita jenaka, yaitu cerita yang menyenangkan atau menghibur dan mengajak orang tertawa. Dan ketiga, cerita Panji atau saga, yaitu cerita rakyat yang bersifat legendaris tentang kepahlawanan atau petualangan yang mengagumkan. Nah, berikutnya kita akan mengenali tokoh-tokoh dalam cerita rakyat dan juga dongeng. Yang pertama, protagonis. Protagonis adalah tokoh dalam cerita yang memiliki watak baik seperti jujur, dermawan, suka menolong, sopan, rendah hati, setia kawan, sabar, dan lain-lain. Yang kedua, antagonis, yaitu tokoh dalam cerita yang memiliki watak tidak baik seperti jahat, pemarah, sombong, pendendam, suka iri, suka pamer, dan lain-lain. Dan yang ketiga, ada juga sebutan tambahan, tokoh tambahan atau figuran, yaitu tokoh dalam cerita yang berfungsi sebagai pemeran pembantu atau tambahan untuk melengkapi cerita. Untuk lebih jelasnya, Ustadz akan membacakan sebuah contoh cerita rakyat yang sudah sangat terkenal, yaitu yang berjudul Kisah Malin Kundang Si Anak Durhaka. Cerita tentang Malin Kundang berasal dari wilayah Sumatera. Terdapat sebuah keluarga yang hidupnya miskin dan mempunyai seorang anak yang bernama Malin Kundang. Keadaan keluarga tersebut sangat memprihatinkan. Akhirnya, demi memperbaiki nasibnya, sang ayah merantau ke negeri seberang. Malin serta ibunya berharap sang ayah akan pulang dengan membawa banyak uang, sehingga kebutuhan sehari-hari keluarga mereka bisa terpenuhi. Tetapi sang ayah tidak kunjung pulang. Hal ini menjadikan mereka merasa kecewa. Seiring berjalannya waktu, Malin beranjak dewasa. Ia ingin ke negeri seberang merantau supaya bisa menjadi orang yang kaya. Ia belajar banyak tentang perkapalan dengan teman-temannya yang lebih berpengalaman. Hingga Malin akhirnya ahli dalam dunia perkapalan. Suatu ketika, kapal dagang yang dinaikinya tersebut diserang oleh para bajak laut. Hal tersebut membuatnya tidak memiliki apa-apa lagi. Seluruh barang berharga yang dimilikinya juga sudah dirampas. Malin beruntung bersembunyi di sebuah ruang kecil yang membuatnya terselamatkan. Ia kini terdampar di sebuah desa. Warga desa setempat menolongnya sesudah ia menceritakan seluruh kejadian yang menimpa dirinya dan teman-temannya ketika berada di kapal perang. Beruntungnya, desa yang ia datangi sangat subur. Keteguhan dan juga keuletannya membuat berhasil menjadi orang yang sukses. Ia berhasil menjadi orang yang kaya dan mempunyai banyak sekali kapal dagang. Kemudian ia ingin menjadikan seorang gadis istrinya. Lalu ia memutuskan untuk melamarnya. Sesudah beberapa lama menikah, Malin mengajak istrinya untuk berlayar memakai sebuah kapal yang mewah dan besar. Ketika kapal berlabuh di sebuah daratan, rupanya Ibu Malin mendengar dan segera menghampirinya. Sang ibu merasa yakin bahwa orang yang ada di dalam kapal tersebut merupakan Malin anaknya. Ketika Malin turun dari kapal, sang ibu menyambutnya dengan hangat. Ibunya langsung memeluk tubuhnya. Namun, apa yang terjadi? Malin berpura-pura tidak mengenali ibunya.
Ia merasa malu mengakui ibunya yang berpakaian compang-camping dan kulitnya sudah keriput. Lalu ia berkata, "Hai, siapa kau ini? Berani sekali engkau menyentuh kulitku. Pergilah sekarang juga, dasar pengemis." Mengalami perlakuan kasar oleh Malin, ibunya merasa sakit hati dan sangat marah. Seketika itu sang ibu memanjatkan doa. "Ya Allah, jika memang benar dia itu anak kandungku, maka biarlah engkau jadikan ia sebuah batu." Pada saat itu juga angin bertiup sangat kencang. Lalu badai pun tiba, menghancurkan kapal milik Malin yang besar dan mewah itu. Akhirnya, perlahan-lahan tubuh Malin pun berubah menjadi sebuah batu karang. Nah, begitulah anak-anak cerita tentang Malin Kundang si anak durhaka. Nah, dari cerita tersebut tentu kalian sudah tahu siapa tokoh-tokoh yang ada dalam cerita itu. Siapa tokoh antagonisnya, siapa tokoh protagonisnya, dan siapa tokoh tambahan dalam cerita tersebut. Nah, pada bagian terakhir ada sedikit catatan dari Ustadz tentang cerita rakyat. Yang pertama, cerita rakyat di tanah air sangat banyak. Di dalamnya bisa diambil pelajaran atau hikmah. Yang berikutnya, jika ada hal-hal yang tidak baik dan tidak sesuai dengan agama kita, maka jangan diikuti. Namun, jika ada kebaikan dan hal-hal yang sesuai dengan ajaran agama kita, maka ikutilah. Kemudian berikutnya ada tugas untuk latihan mengenali tokoh-tokoh, maka buka buku paket halaman 115. Di situ ada dongeng si kelinci cerdik. Lalu jawablah, siapa tokoh antagonisnya, siapa tokoh protagonis, dan siapa tokoh tambahannya. Demikian yang bisa Ustaz sampaikan. Jika ada kekurangan mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.